Selamat siang. Iya. Tabibun itu salom, terus dijawab iya. Pun itu sudah apa artinya? Sudah. Tabibun jawabnya iya pun. Lagi ya, tabibun. Iya pun. Ini bahasa Lampung. Pur. Bukan bahasa asli. Oh. Bahasa Lampung. Tapi pur ya. Saya hari ini kebagian memfasilitasi, Makan siang. kiranya bisa dikatakan memfasilitasi untuk langkah berikutnya. Jadi saya sudah baca-baca arsip yang dulu pernah disusun oleh Romo Agus tentang KAD. Lalu saya mencoba merumuskan secara sederhana kasaran-kasaran yang dibuka begitu kaya dalam waktu sederhana tentang komunitas kita ini. Nah, pada hari ini saya akan nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jadi tentang sindrom tadi juga. Tapi ini lebih ke praktek nanti. Saya harap tidak lama-lama. Harta paling berharga yang aku tinggalkan bagimu adalah hati kudus Yesus. Ini catatan harian Pak Dikon menjelang meninggalnya. Jadi ditemukan sesudah beliau meninggal catatan ini. Dan juga termasuk Februari dalam bahasa Italianya Yesus Kristo itu dalam Yesus ya. Kuori Yesus. Hanya hamba Mesir kalau salah itu koreksi. Yesus. Nah, ini kita kembali ke tema utamanya. Menurut saya kita perlu punya rumusan jelas, tegas tentang kita, tentang komunitas kita itu. Data fisik, organisme, dan kerumusan kita sudah punya. Mempunyai pola dinamika bersama, punya cita-cita akhir. Kita nanti Pak Haryadi pasti akan memberikan visi-visi itu. Dan kalau bertolak dari sana, nanti kita bisa akan merancang program seperti apa. Saya coba merumuskan komunitas Kristiani di dunia, komunitas awam di dunia itu sebagai komunitas Kristiani di dunia yang berusaha menghidupi nilai-nilai Rikoloverso, sejujurnya Rikoloverso, bukan Floresa saja, bukan Floresa, tapi sebenarnya Rikoloverso. Rikoloverso itu kalau diterjemahkan ketika aku tahu, ketika tahu. Jadi sadar. Itu readiness, compassion, love, peace, and reconciliation, dan sacrifice yang tadi. Semua itu diperjuangkan oleh komunitas kita ini supaya kerajaan hati Kristus Yesus hadir dalam hati setiap orang. Akhirnya terlindungi. Rumusan singkat inilah menurut saya identitas kita. Inilah komunitas awam di dunia. Satu paguyuban yang pakai istilahnya kalau mau jadi paguyuban atau komunitas itu mirip-mirip paguyuban bahasa Jawa yang mungkin lebih kaya dari orang Jawa. Tapi komunitas itu perpaduan kata kom itu bersama, unitas itu satu. Jadi dalam bahasa Jawa ini ya paguyuban, guyub gitu kalau guyub itu memang ada arti kerukunan, jadi sudah langsung masuk ke sana. Tapi komunitas itu bisa juga ada itu, tergantung bagaimana komunitas di mana dilahirkan kata itu. Tapi saya nggak mau diskusi tentang komunitas atau guyub, karena kita sudah pakai komunitas awam Georgian atau Georgian tadi, maka saya pakai kata komunitas saja. Jadi komunitas kita ini itu komunitas Kristiani. Mengapa saya pakai kata Kristiani? Supaya membedakan kalau ada komunitas Kristen, itu komunitas Katolik di dunia.
yang berusaha. Jadi kita itu semua berusaha menghidupi nilai-nilai yang saya sebutkan itu. Menjadi semacam visi bisa dikatakan. Bagaimana simpul itu dihidupkan? Bagaimana simpul itu dihidupi? Juga boleh. Di dalam komunitas kita yang menghidupi Riko Persol itu. Jadi persoalannya adalah simpul itu menjadi semacam lingkaran warna, menjadi warna, misalnya warna dominan. Warna dominan komunitas kita itu komunitas yang bersatu, komunitas yang diwarnai oleh persatuan, oleh doa Yesus sendiri. Lalu ada kekuatan di dalamnya. Simbol itu, paguyuban komunitas itu, komunitas yang seperti apa? Komunitas yang ditopang oleh kesiapsediaan, oleh compassion, oleh love, oleh peace and reconciliation, oleh sacrifice. Jadi isi dari kedalaman hidup kita itu ada di sana, ada di konteks itu. Kalau mau disebutkan tadi dalam tiga istilah tadi kebaktian, lalu isi dasarnya apa? Formasi. Formasi itu proses di mana kita mendalamkan nilai-nilai itu dalam diri kita, itu formasi. Lalu kebaktian itu nanti menyangkut doa-doa apa yang kita hidupi, yang kita pilih, yang mau kita jalani. Lalu aksi, visi, nanti kita sebagai komunitas mau mana? Kita akan lihat. Kalau dalam bahasa yang lainnya, dari formasi ada kebaktian dan ada misi. Misi itu di sini keterlibatan sosial, keluar. Misi keluar. Bagaimana kita bersaksi keluar. Virus. Spiritualitas itu formasi dalam, dan kebaktian itu menyangkut soal devosi. Bisa saja devosi itu juga ada dalam spiritualitas. Tapi spiritualitas itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita mendalami, menghayati, menghidupi yang Riko Persol itu di spiritualitas. Sementara yang itu bagaimana kita mengaplikasikan dalam kebaktian, dalam doa kita bersama, dalam diskusi bersama, pribadi, dalam ibadah bersama. Itu aspek seperti itu. Saya pakai istilah yang lain. Lalu keterlibatan sosial itu aksi keluar, bagaimana praksis kita. Tadi ada dimensi fisiologis, ada dimensi sakramental, ada dimensi yang nggak bisa orang menyebutkan begitu. Ini pendapat teolog kapitalis. Nah, simbol di dalamnya ada apa tadi? Readiness. Readiness itu saya terjemahkan menjadi orang yang sumadio, siap sedia. Jadi simbol itu dalam perbedaan-perbedaan yang tadi kita temukan, nggak ada masalah ketika kita punya readiness itu, sumadio. Mungkin salah bahasa Jawa, sumadio itu bisa ngomong. Sumadio, itu nggak tadi? Sumadio. Sumadio itu betul. Pakai J. Saya sedia ya. Jadi orang yang smart itu, ya itu hampir sama. Saya sedia. Readiness itu nyangkut dengan iya, aku siap, jadilah kehendak. Lalu ECP-nya aku datang, lebih dinamis. Nah, itu ECP-nya aku ini hamba Tuhan. Jadi semua itu ada dalam konteks, dalam bahasa Inggrisnya di readiness, kesiapsediaan. Itu kekuatannya ada di situ. Dan kalau itu hidup, perbedaan-perbedaan yang ada nanti bisa diatasi di sana. Compassion itu bila rasa itu ketika kita melihat masalah yang dihadapi oleh orang lain, saya tidak menjadi hakim, tapi saya mencoba sekiranya saya yang mengalami dia, saya akan seperti apa. Atau saya mencoba mengerti
membela rasa, mengambil tempat orang yang punya posisi sulit, berbela rasa, berbagi kisah. Ada empati, ada simpati. Itu yang ada dalam Sintum yang akan kita bangun ketika Sintum akan kita hidupi. Compassion itu mesti ada juga. Ketika kita tidak punya compassion, Sintum menjadi makin rumit untuk bisa menjadi realitas. Kasih yang mendorong aku berbela rasa, yang mendorong aku menjadi siap sedia, karena aku mencintai, karena aku berbelas kasih. Aku tidak mengukur melakukan sesuatu karena dia berbuat baik kepada aku. Aku melakukan itu karena aku mengasihi, karena aku mau berbelas kasih. Seperti Yesus, seperti Allah berbelas kasih kepada kita, itu bukan karena jasa kita, tetapi karena Allah memang mau melakukan, mengkonkretkan kasih itu dengan berbelas kasih, memberi kepada pihak lain yang bukan haknya. Itu belas kasih. Sebenarnya orangnya pantasnya dihukum, tetapi saya tidak menghukumnya karena saya punya belas kasih. Itulah cinta, love. Sintum menjadi cita-cita yang sangat real ketika ditopang oleh love. Peace and reconciliation ini sesuatu yang baru yang sudah saya sadari lama, saya pelajari dari para Jawa. Yang lainnya saya lakukan karena itu sudah biasa. Tapi yang peace and reconciliation, kita lihat posisi Pak Devon ketika cita-citanya ditolak oleh bapaknya. Dia harus berjuang. Bagaimana dia menerima, masih tetap pada cita-citanya, tapi menerima masa yang sulit. Dia harus mengubah banyak apa dia bisa melepaskan ikatan itu. Dia berusaha untuk tetap berdamai dengan bapaknya. Dia meninggalkan, tapi dia tidak membenci, tidak memarahi orang tuanya, tetapi dia konsisten dengan cita-citanya. Di situ ada kekuatan orang yang punya hati damai ketika cita-citanya ditolak. Lalu ada momen-momen yang sangat berat bagi Pak Devon ketika cita-citanya ingin membangun kongregasi itu. Asrama dibubarkan, harta kekayaan asrama yang sudah banyak itu disita, habis. Kemudian betul-betul nggak punya apa-apa lagi, jadi miskin, betul-betul jadi seperti nggak ada apa-apanya. Bahkan ketika kongregasi dibubarkan oleh kata suci, itu sesuatu yang bagi dia itulah kematian yang paling mengerikan dia alami. Tuhan yang menunjuk saya, yang mengutus saya untuk membangun kongregasi, tapi Tuhan pula yang membubarkan itu. Dia sangat tersentuh di situ. Tapi ya, dia paling ada, dia terjadilah Tuhan yang mau siap sedia, sumatios, sumarai ada juga. Nah, Pak Juan punya kekuatan di situ. Masih ada lagi. Pak Juan itu ketika menjadi pemimpin sudah mau disikap untuk tidak menjadi jenderal. Ada yang membungkuskan isu-isu miring tentang dia. Romo Blanka itu jadi Blanka itu benci, sangat membenci Pak Juan, berusaha untuk menjatuhkannya karena mau mengganti jadi jenderal. Pak Devon dalam kapitol tetap terpilih menjadi jenderal seumur hidup. Apa yang dilakukan Pak Devon? Ketika Blanka sakit, Pak Devon yang merawat Blanka, masih dilayani, masih diterima sebagai anggotanya, dikasihi dengan baik, dicintainya. Kalau tidak punya ini dalam hidupnya, nggak mungkin dia punya jiwa pendamai, dia punya jiwa pengampun yang luar biasa. Nah ini sebenarnya kekuatan kita juga kalau kita mau ambil sisi ini dalam kehidupan kita sebagai seorang diakonia. Nah, dia punya itu. Dan mungkin kalau dalam bahasa sekarang bisa dikatakan Pak Devon itu orangnya positif thinking terhadap orang lain. Dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan orang bisa saja gagal, orang bisa jatuh, tapi juga orang bisa bangkit, bisa menjadi lebih baik.
dia punya pengharapan juga bagi orang lain bagian doanya. Mengampuni. Jadi ada momen-momen yang sangat banyak yang situasinya sulit bagi Pak Dewan, tapi Pak Dewan masih bisa melewatinya, dan saya menangkap ada di posisi ini. Kekuatan Pak Dewan adalah jiwa yang damai dan jiwa dan hati yang mengampuni. Dan itu lahir dari hati Kudus. Sacrifice. Seorang yang mau membangun masjid umum, melaksanakan doa Yesus itu, dia harus mempunyai jiwa pelayanan semangat. Melayani, sacrifice itu pelayanan, ikhlas. Sacrifice itu menyerahkan diri, suatu kurban, kurban, persembahan diri, melepas. Jadi pengampunan ditambah dengan jiwa sacrifice, akhirnya melepaskan. Sumelek, orang yang seperti ini kekuatannya luar biasa. Ada buku tentang istilah sumelek itu dalam Masjid Al ya, Masjid Al itu semangat spiritual sumelek. Ya benar. Nah, semua itu finalitasnya supaya datangkan pengajaran dari Kudus Yesus di dalam hati setiap orang. Maka komunitas alam di dunia, komunitas kita ini adalah komunitas yang Romakus merumuskan dengan ayat-ayat itu. Kalau saya jelaskan di posisi ini semua ada yang juga kita dalam tulisan Romakus mengenai hati. Saya rumuskan dalam rumusan yang sederhana seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan masjid ini? Kalau nanti teman-teman Bapak Ibu mau membuat program, ingatlah itu. Siapa kita seperti itu? Setidaknya yang saya usulkan bisa sampaikan. Ingatlah itu tadi. Kekayaan kita yang luar biasa itu, kekuatan kita yang luar biasa itu. Maka programnya itu menyangkut 3 aspek tadi yang saya katakan. Bidang kebaktian di Turki. Nanti ada tugas ini untuk didiskusikan kita. Doa apa yang akan dipilih? Nanti sudah ada loh yang sudah dikatakan. Memang perlu disemangat. Kita membentuk satu komunitas yang lebih permanen, yang lebih sama, gitu, punya sesuatu yang sama. Misalnya kalau doa bersamanya itu bareng-bareng, misalnya mesti ada tesaurus serius, oke, jadi dipilih itu. Kalau ada doa persembahan yang mana yang bisa menjadi pilihan kita. Ada buku Sabda dalam benar yang di dalamnya juga bisa. Silakan dipilih doa-doa apa yang akan dipilih untuk komunitas kita, untuk pertemuan rutin, mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, mungkin 2 minggu sekali, mungkin setiap Jumat pertama apa doa-doanya dipilih. Nah, bagian spiritualitas itu pertanyaannya atau tugasnya, bagaimana kita memelihara menghidupi spiritualitas lewat perayaan sakramen tali serta devosi. Ini mungkin nanti ada usulan kita mau membangun semangat yang tadi disebutkan dalam situ yang ringkasannya Rikoloverso itu harus dibangun, harus diinternalisasi, harus dimasukkan menjadi pengalaman kita gitu. Dan itu membutuhkan alat. Mungkin rutinitas apa yang bisa kita buat? Sakramen dari Kudus, sakramen Maha Kudus, misa gitu. Misa itu sesuatu yang mungkin perlu kita sepakati atau perlu kita tekankan bagaimana kita bisa mendalami spiritualitas dari Kudus Yesus dan Rikoloverso itu. Kalau kita tidak pernah bisa, bagaimana gitu? Sakramen tali mungkin ya, sakramen tobat bisa, tapi sakramen tali bukan sakramen tobat. Sakramen tali itu ya ada barang-barang yang kita gunakan untuk berdiskusi, untuk kita mohonkan berkat, tapi juga tadi saya katakan doa seperti apa, devosi apa.
Disepakati barangkali setiap Jumat pertama kita punya kewajiban untuk mendapatkan misa. Bagaimana cari kalau memang tempatnya memang belum mungkin, cari bagaimana supaya mendapatkan itu. Jadi ini bagian dari sebuah keputusan program yang akan menormal kita memasukkan dalam proses formasio spiritualitas. Perlu dipilih terus ya, perlu disepakati, perlu dijadikan sebuah program bersama. Nah, keterlibatan sosial itu aspek misi keluar. Ketika kita hidup dalam liturgi yang baik, kita punya pola, punya sesuatu yang rutin kita doakan, lalu kita punya waktu untuk bersama berdoa. Kita punya modal, punya bekal. Biasanya kita juga tergerak untuk menjalankan misi. Nah, misinya di situ. Mengapa saya katakan persembahan janda miskin, intern dan ekstern? Misinya begini. Kelompok-kelompok devosional yang ada di mana-mana itu selalu berkaitan juga dengan pertemuan dengan kelompok lain. Ada juga pertemuan kita seperti ini. Persembahan janda miskin ini artinya mari kita juga berpikir tentang pendanaan aktivitas kita. Mungkin ada pertemuan seminggu atau sebulan sekali di Bengkulu, saya calonkan karena saya dulu mulainya di Bengkulu. Ada persembahan janda miskin, saya ikhlaskan dikumpulkan sebagai kas supaya ya meskipun berkat masih menerima dengan kita, tapi persembahan janda miskin itu bukan soal besarnya, tapi soal memberi dengan cinta yang besar. Meskipun yang kita berikan tidak banyak, tapi memberi dengan cinta yang besar. Persembahan janda miskin itu konsepnya adalah siapa saja bisa ambil bagian dalam persembahan janda miskin. Orang miskin saja bisa, apalagi kita yang tidak miskin. Gitu. Mari kita mulai berpikir di situ. Nah, itu dibangun. Bisa saja ada bendahara umum yang memang tempat untuk nyetor kalau untuk komunitas yang kecil-kecil di masing-masing wilayah, tapi mesti ada sesuatu yang seperti itu. Nggak usah menjadi beban karena memang kita memang punya wadah, punya sesuatu yang memang mau kita bangun dalam hidup ini sebagai komunitas Kristiani di dunia yang berusaha mengakhiri kontroverso untuk supaya kerajaan Kristus Yesus itu menjadi sejahtera. Pengalaman saya di lalu ini dengan Roma Anggoro yang begitu semangat untuk merangkul semua di pusat. Roma Anggoro di sisi ini minta tolong ada persembahan janda miskin yang diangkat gitu, supaya teman-teman itu juga ambil bagian dalam bersama itu, bukan besarnya tapi mesti ada persembahan janda miskin. Mulai keharusan. Betapa penting membangun sistem kebersamaan yang lebih mengembangkan kualitas kebersamaan sebagai paguyuban Kristiani di dunia. Distribusi tanggung jawab. Nah, ini bagian sebenarnya menekankan keterlibatan sosial persembahan janda miskin itu penting. Itu pentingnya membangun kebersamaan dalam distribusi tanggung jawab. Kepengurusan juga tugas-tugas masing-masing itu jelas, kemudian masing-masing bertanggung jawab, saling membantu, saling kerjasama seperti yang saya maksudkan. Tapi Anda mesti memerinci apa sih, kemana sih. Jadi ini yang harus dikerjakan di sesi sudah saya ini. Pokoknya kalau yang tadi silakan Anda mengerjakan itu. Tidak mengikuti apa yang kira-kira bisa dipilih sambil merancang untuk program kerja ke depan. Ini ada masukan-masukan yang ini bisa disusun memelihara kehidupan Indonesia. Jadi kita jangan lagi ke atas, tapi sampai setelah ikhlas menyerahkan diri. Semua kalau mau ditempatkan dalam konteks
PKS. Situ. Apa sih komunitas Dewan KPI itu? Dewan KPI itu komunitas Kristiani di dunia, artinya yang diberikan pada dia, yang berusaha, namanya berusaha, bukan sudah jadi. Gitu. Kita semua berusaha, belum sempurna, tapi kita berusaha itu kan kita ada panggilan menjadi usaha kalian. Dan hal itu juga hanya mengatakan itu dari dia. Bapak Suci sudah mengatakan kita semua dipanggil dulu menjadi Kudus. Menghidupi ini, lihatlah betapa luar biasa pada Dewan itu meninggalkan bangsa ini. Progress. Ada pertanyaan? Enggak ada, jelas banget. Tidak boleh. Nah, diskusinya kalau mungkin mau berikan lanjut atau cukup dengan pertanyaan yang akan saya buat. Kalau misalnya mau diberikan lebih lanjut, tidak apa-apa. Kalau ini nanti sudah bisa diinventarisir. Bisa, udah. Kalau ada presentasi nanti ada yang mencatat, nanti kemungkinan untuk program berikutnya bisa ada bentuknya yang lebih seragam yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama. Saya yakin kalau ini bisa kita bangun, kita bisa makin eksis, makin kita untuk berjalan lanjut. Masih ingat ya, kelompoknya tadi ya, mengenai tempatnya monggo, waktunya panjang ini, ya.